Di sela-sela perjalanan jamaah setelah lelah ke tempat-tempat wisata dan menikmati tentunya, mereka dibawa untuk melihat-lihat souvenir khas Jordania. Kita masuk ya. Ini barang-barang khas Syam sebetulnya ya. Syam itu kan 4 negara, Jordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Nah sekarang ada Zul nih, ini anak Indonesia nih, Nasution, dia anak Medan. Assalamualaikum semuanya. Salam. Zul kerja di sini ya? Alhamdulillah Ustaz. Sambil kuliah? Awalnya kuliah, benar. Kuliah? Iya. Sambil bekerja keras ya buatan Indonesia. Bagaimana cara membayar diri sendiri, ini barang-barang apa yang dijual di sini? Nah kita kebetulan Ustaz, karena memang Ustaz sedang berada di Laut Mati, jadi kita menjual produk skincare ataupun kecantikan, karena kan ya, karena Laut Mati sendiri memiliki kandungan beberapa esensial, termasuk di dalamnya ada kayak lumpur Laut Mati. Lumpur Laut Mati. Ya, terus ada garam Laut Mati. Terus kalau pakai itu langsung muda, cantik atau gimana nih ceritanya? Nah biasanya Ustaz, kalau misalnya yang customer ataupun turis-turis yang kemari, mereka harus coba dulu gitu Ustaz. Dicobain dulu, nanti biar tahu hasilnya seperti apa gitu. Ya. Ini produk-produk Dead Sea ya, untuk skincare, itu bagus sekali. Kalau yang khas Jordan apa kira-kira? Nah kalau khas Jordan ada seperti ini Ustadz. Apa kita pergi sebentar kemari ke area ini, ada namanya mozaik. Nah mozaik, iya mozaik benar. Nah mozaik ini sendiri dibuat di Jordan Ustadz. Nah seperti ini, saya bisa lihat. Nah ini memang udah ada batu-batuannya seperti ini. Ini asli dari Jordan. Nah, seperti ini. Oh, gini ya bikin mozaik. Iya, mozaik ini Ustadz, benar. Tinggal motif apa ya? Benar. Kalau ini? Nah, kalau ini pedang Damaskus mereka bilang Ustadz. Oh, iya. Ini salah satu peninggalan sejarah juga sebenarnya nih. Ini Masya Allah ini termasuk salah satu pedang-pedang pahlawan-pahlawan zaman dulu gitu ya. Iya, khas ya. Iya. Ini kalau mereka bilang namanya Damaskus. Damaskus Sword ya. Yang terkenal dulu pada masa itu bukan pasukan Damaskus ya. Masya Allah, Masya Allah. Kayak Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah khas Jordania yang mozaik-mozaik kayak gini. Ya. Batunya dari batu apa ya? Jadi kalau ini Ustadz dari batu alam Ustadz. Oh ya? Ya, ini batu alam. Ini warnanya beda-beda Ustadz. Ada warna hitam, warna putih, terus ada warna hijau juga. Diambil dari Jordan ya batu-batu alamnya ini ya? Iya. Ini dijual. Jadi nggak diwarnain ini ya? Nggak diwarnai Ustadz. Oh yang begitu ya? Kalau motif-motif Jordan tuh kayak gimana? Kalau motifnya ya seperti ini Ustadz. Mereka kan nggak punya motif yang spesifik ya. Cuman mereka buat Ustadz, contoh misalnya kayak gini Ustadz. Ada yang kayak gini namanya motif Black Iris. Artinya ada kayak gambar Black Iris. Black Iris itu adalah bunga nasional Jordan. Jadi Jordan juga memiliki namanya Black Irish atau bunga nasional. Kalau kita kan di Indonesia juga ada namanya bunga bangkai ya. Bunga bangkai. Di sini bunga namanya Black Irish. Ya. Kalau orang Indonesia ke sini nih Zul, sebaiknya yang seperti apa, yang khas, yang harganya tidak terlalu mahal, dan tips belanjanya seperti apa? Nah, untuk di bazar sendiri Ustadz, turis atau wisatawan yang kemari, khususnya orang Indonesia gitu ya, mereka lebih pilih skincare Ustadz. Skincare ya? Iya, skincare, karena memang khas dari Laut Mati sendiri gitu kan. Karena kapan lagi mereka bisa beli, cuma ada di Jordania sendiri gitu, skincare ataupun lumpur Laut Mati, garam Laut Mati, dan juga dari produk mineral Laut Mati gitu. Kalau garam-garaman kayak gitu nggak masalah. Kemarin kan kalau bawa garam katanya kena kayak narkoba gitu. Enggak Ustaz. Itu insya Allah aman. Aman ya umumnya ya. Karena juga asal kemasan Dead Sea itu ya. Benar Ustaz. Selain itu juga memang produk di sini juga SLS dan paraben free, artinya memang tanpa ada campuran kimia sama sekali gitu. Jadi ya bagus untuk
kesehatan atau untuk kulit lah kita bilang gitu ya. Jadi, yang kedua selain skincare, apalagi yang biasanya orang Indonesia beli? kalau untuk di bazar sendiri memang kan kita menjual pernak-pernik Ustadz kan. Selain jual pernak-pernik kita juga menjual makanan. Ada juga kayak barazik ataupun kurma gitu. Oh, barazik ya, itu. Yang pakai jintan putih itu. Iya, benar Ustadz. Yang kayak apa namanya? Kayak ada biskuit. Iya, biskuit benar. Terus kalau di sini boleh nawar ya? Boleh. Harganya gimana? Kalau harganya karena memang di bazar sendiri memang untuk banyak sih customer yang mungkin ada komplain gitu ya. Cuma kita bisa kasih opsi gitu untuk bisa dikasih diskon gitu. Iya. Yang jelas harus nawar. Benar. Ya. Boleh nawar gitu ya. Itu maksis. Mana Ustaz? Pak Ustaz suka yang mana? Yang Ustaz yang punya. Mau milih loh Ustaz tuh, Pak. Yang Ustaz yang punya. Suka mana Ustaz? Alhamdulillah. Dolar harus. Iya. Nonton semua ada yang $200, ada yang 150 bayar. Kita mesti memerdekakan Palestina, kita mesti bebas ibadah, masa dijaga kayak gitu tuh nggak normal ya. Aku nggak suka gitu. Selamat kita sampai ke Jordan Tegan. Kapok Kak? Enggak lah, pengen lagi. Tagihan ya? Tagihan, kita harus datang Isra Mi'raj. Yang paling keinget Apa? apa yang nggak bisa dilupain di sana? Begitu lihat Masjidil Aqsa ya, langsung ya Allah, alhamdulillah banget sampailah kita di sini. Nah, kalau gitu nanti ikut ya. Kita juga punya program yang ekonomis, murah meriah, dan tidak perlu pakai lama dan mahal-mahal. Dan kita juga akan mampir ke sini sama-sama. Yuk bergabung dalam program Langkah Iman, Suara Kemanusiaan bersama Mobile Journey. Doanya dikabulkan. Moga-moga anak cucunya juga bisa ke sini semuanya, Pak Sarif ya. Bisa dikabuli. Saya berada di restoran. Ini restorannya, tapi ini cara masak di dalam, di bawah tanah ya. Biasa budaya orang Arab lah ya. Tapi kali ini kita berada di wilayah Wadi Rum di Jordania. Nah, ini di dalam nih ada kambing, mungkin juga ada ayam ya. Makanannya di sini secara khusus. Ya, jadi kita lihat sebentar lagi, jam 7 dia bukanya. Sekarang 2 menit lagi, ya, 2 menit lagi kita akan mulai jam 7. Masak bawah tanah ala Jordania. Nanti tepuk tangan ya.
we come to Jordan. Petra. Kita sekarang berada di padang pasir Wadi Rum, sebelah selatan Aqabah. Ya kira-kira 60 km. Batunya batu-batu pasir, dan pasirnya pasir merah. Dan kita sedang diterpa cahaya matahari pagi. Sunrise-nya juga bagus banget. Dan kita sekarang sedang menuju satu tempat yang paling eksotis juga. Hanya memang kekurangannya dibanding Qatar, Dubai, Maroko, mobilnya kurang, ya. Dan sopirnya bukan sopir yang sudah sekolah di sekolah sopir nomor 1. Nggak apa-apa kan, ini bagian daripada juga koreksi ya, ya. Nah, tetapi inilah perjalanannya bersama One Journey. Lihat tuh, 1, 2, 3, 4, 5 buah rombongan ke belakang. Sabarlah yang banyak dalam menjalankan sholat di keluarga. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Banyak orang tua yang pernah memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi sedikit yang sabar. Kenapa? Kesel, kecewa, putus asa. Karenanya perintahnya di sini bukanlah wasbir, tapi wastabir 'alaiha. Bersabar yang terus-menerus, bersabar tidak disertai dengan kekecewaan, bersabar dalam menjalankannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang pertolongan dari as-sabur. Memang kalau nggak pakai sabar atau nggak sabar-sabar karena Allah, orang tua akan dan bahkan kecewa pada anak-anaknya, timbulnya kemudian marah ketika menyuruh anaknya sholat. Padahal sholatlah sesuatu yang tidak bisa disuruh dengan cara yang menekan perasaan, dengan cara yang pendekatannya adalah kekuatan atau kekuasaan dalam rumah tangga. Tetap dengan kasih sayang. Nah, bersabar hanya semakin kuat kalau disertai dengan kasih sayang. Bahwa tujuan kita mengajak anak-anak kita untuk sholat dan supaya istiqamah agar kita bersama-sama ke surga. Dan pendekatannya memang untuk wastabir 'alaiha, bersabar yang banyak adalah dengan kasih sayang kita semua kepada keluarga kita agar kita berkumpul bersama sekeluarga di surga. Sudah berada di Petra dan suasana eksotis. Kaum Nabatean Arab masa lalu akan kita lihat bagaimana kehidupannya. Nah, di sini ada dua kelompok. Ada yang naik golf car, ada yang naik kaki, ya. Nah, kita akan sampai kepada ujungnya nanti, di mana bukit-bukit di Pahat bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk pemakaman kuburan raja-raja lalu dan budaya masa lalu. Soal benar dan salah itu urusan mereka, tetapi kita umat Islam tentu punya cara sendiri dalam memakamkan para jenazah. Kita lihat sejarah dan budaya mereka supaya kita juga mengenal agama kita dan kita menjadi orang paling berbahagia. Kita mau ke Aqsa. Ke Aqsa. Jadi tujuan utamanya Aqsa. Oh, sekalian me time, ibadah bareng sama suami tuh, Masya Allah.
di Wine Journey kita tidak hanya sekedar melakukan perjalanan, tetapi menikmati kebesaran, keagungan Tuhan. Dan bukan cuma sekedar pengorbanan dengan harta, waktu, dan tenaga. Semoga menjadi ibadah dan langkah iman buat kita semua. Untuk tempat-tempat tertentu memang ada sisi kemanusiaan yang harus kita hayati, bahkan kita bantu. Bergabung bersama Wine Journey. Langkah iman, suara kemanusiaan.